Paman Sulung, Paman kedua, maaf kami membuat kalian menunggu lama sekali. Tidak usah berlebihan. Begitu banyak anggota keluarga berada di sini, sudah menunggu kalian keluarga paman ketiga di aula latihan. Dengan keangkuhan sebesar ini, siapa yang berani bilang menunggu lama? Aku dan kakakku datang sesuai waktu pemberitahuan, jadi kami tidak terlambat kan? Kau? Sudah, jangan ribut. Karena semua sudah berkumpul, mari kita bahas masalah utamanya terlebih dahulu. Chen Yushuan, keluarga paman ketiga, sungguh kekurangan anggota, menempati rumah sebesar itu, hanya membuang-buang tempat saja. Kebetulan, keluarga sudah memutuskan untuk membangun aula pelatihan. Kau dan adikmu serahkan saja rumah itu. Kenapa harus begitu? Keluarga ingin membangun sasana bela diri, kenapa harus menggunakan rumah kami? Karena kamu cuma beban, cepat atau lambat kau juga akan menikah dan pergi. Dan adikmu yang payah itu, bahkan ia tidak pernah berlatih bela diri. Kenapa harus menguasai rumah sebesar itu di keluarga Chen? Rumah itu warisan dari ayah dan ibu untuk kami. Aku tidak akan pernah membiarkannya direbut orang lain. Kau... Chen Yushuan, karena kamu tidak mau pindah bersama adikmu, maka ikuti saja peraturan keluarga Chen. Tentukan pemenangnya melalui pertarungan. Jika kalah, kalian harus pindah dari sini. Bagaimana? Bagaimana kalau kami menang? Menang? Kalau menang tentu saja kalian bisa mempertahankan rumah itu, tapi anak ingusan sepertimu dan kakakmu yang seorang wanita, kalian yang tidak berguna ini, bagaimana caranya kalian bisa menang? Siapa yang kau remehkan? Nona besar, terima saja tantangan dari mereka. Kita istri ketiga, pasti tidak boleh direndahkan oleh mereka. Menang atau kalah hanya bisa diketahui setelah kita bertarung. Aku setuju untuk menentukan pemenangnya dengan pertarungan. Chen Yuxuan, kau benar-benar berani menerima tantangan duel? Akan lebih baik jika kau menyerahkan rumah ini dengan patuh. Mengapa kau harus mengalami semua kesulitan ini? Ci, di antara generasi muda keluarga Chen Yuxuan yang paling biasa-biasa saja bakatnya. Dia berani menantang duel di arena, sungguh sangat tidak tahu diri sendiri. Xiaohu, kau masih kecil? Jangan ikut campur dalam masalah ini dulu. Biarlah kakakmu ini yang maju ke depan. Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Apakah jika kami cabang ketiga memenangkan duel ini, kalian tidak akan lagi mengincar rumah kami? Benar. Baik, kalau begitu mari kita mulai saja sekarang. Aturan pertarungan. Kedua belah pihak di arena masing-masing mengirimkan petarung sampai salah satu pihak benar-benar tidak memiliki orang lagi untuk bertarung. Pertarungan resmi dimulai. Paman besar, biar aku yang menghadapinya. Jangan terlalu kasar. Paman besar, tenang saja. Tuan muda Tiekuan benar-benar maju sendiri. Dia adalah orang nomor 1 di generasi muda keluarga Chen. Menghadapi wanita dan anak-anak dari cabang ketiga, bukankah itu sangat mudah? Tuan muda Tiekuan adalah seorang ahli yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan tipis di batu uji. Bahkan sebagian besar tetua, keluarga Chen bukan tandingannya. Dia sendiri yang bertarung dengan Chen Yushuan, menggunakan pisau besar untuk membunuh seekor ayam. Chen Yuxuan, kau tidak mau menyerahkan rumah itu ya? Kalau begitu, aku akan terus memukulimu sampai kau mau menyerahkannya. Kau pengawal cabang ketiga ya? Jangan bilang aku mengganggumu. Selain kau, siapa lagi yang ada dari cabang ketiga? Ada aku juga. Siapa lagi? Siapa lagi? Xiaohu, jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Sepertinya kalian tidak punya siapa-siapa lagi. Istri ketiga benar-benar sekumpulan orang yang tidak berguna. Hanya 2 orang yang berani maju. Begini saja, kita tidak perlu membuang waktu semua orang. Kalian berdua, maju bersamaan saja. Sombong sekali. Maju bersamaan? Jika kita berdua bekerja sama, belum tentu kita bukan tandingannya. Baik, ayo. Mohon bimbingannya. Bimbingan? Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan itu. Bukan. Sudah tumbang dalam 2 jurus? Pengawal istri ketiga, hanya segini kekuatan kalian? Masih lebih baik dari penyapu jalan istri kedua kami? Aku akan melawanmu habis-habisan. Xiaohu, kau ini? Chen Yuxuan,
Kenapa kau hanya diam saja? Semua orang tidak punya waktu untuk kalian buang. Cepat suruh orang naik ke atas panggung atau mengaku kalah dan bawa adikmu yang tidak berguna ini keluar dari keluarga Chen. Kakak, Xiaohu, jangan khawatir. Kakak pasti akan melindungi keluarga kita. keluarga, Ya, keluarga kita. Pertandingan selanjutnya, aku yang akan melawannya. Pertandingan berikutnya, aku akan melawanmu. Chen Yuxuan, kenapa kamu harus melakukan ini? Bukankah lebih baik jika kamu menyerahkan rumah ini dan membawa anak kecil ini meninggalkan keluarga Chen? Apakah itu tidak bagus? Xiaohu sudah tinggal bersamaku di sini sejak kecil. Aku akan berjuang sekuat tenaga dan tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan rumah kami. Baiklah, dengar baik-baik, tenagaku sedikit besar. Nanti saat kita bertarung, jangan salahkan aku jika kamu terluka. kekuatan Chen Tiakuan terlalu besar, kakak benar-benar bukan tandingannya. Gawat, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Nona besar tidak hanya akan kalah dalam pertandingan, tapi juga akan menderita luka parah. Kekuatan seperti ini tidak layak untuk melawanku lagi. Chen Yuxuan, cepat menyerah, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Aku akan menyerahkan rumah ini kepadamu sekarang. Bisakah kamu berjanji kepadaku untuk menjaga Xiaohu hingga dewasa dengan aman? Kamu sebentar lagi akan kalah, kenapa aku harus menuruti permintaanmu itu? Kecuali, kamu serahkan semua properti, rumah ketiga kepemilikanku, maka aku akan memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? 3 pukulan. Setelah ini, jika kamu bisa menahan 3 pukulanku, itu berarti kamu menang. Bagaimana? Selanjutnya, selama kau bisa menahan 3 pukulanku, kau menang. Bagaimana? Selama Chen Yuxuan bisa menerima 3 pukulan, dia akan dianggap menang. Ini, Tiakuan akan segera memenangkan pertarungan. Apalagi yang dia rencanakan? Anak itu, Tiakuan, benar-benar pintar. Di kediaman keluarga ketiga, ada puluhan buku kuno seni bela diri yang tersimpan, yang sangat berharga, dan Tiakuan sudah pasti akan menang. Dengan begini, dia bisa secara sah mengambil alih rumah dan harta benda keluarga ketiga. Semuanya ada di tangannya. Nona besar, jangan setuju dengannya. Chen Tiakuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangankan 3 pukulan, Anda yang sekarang bahkan tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun. Apapun yang saya lakukan, meskipun saya harus kehilangan nyawa saya, asalkan Xiaohu bisa hidup dengan aman dan damai, saya sudah merasa puas. Berjanjilah pada ibu untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Baik, jika sudah begitu, jangan salahkan saya. Nona besar, jangan bertarung lagi, Anda bisa mati. Nona besar, jika terjadi sesuatu pada Anda, siapa yang akan merawat tuan muda kecil? Xiaohu, kakak sudah berjanji pada ayah dan ibu bahwa kakak pasti akan menjagamu dengan baik. Nona besar, Xiaohu tidak suka berlatih bela diri tidak apa-apa, nanti kakak yang akan melindungimu. Berani-beraninya mengganggu adik kandungku? Apa kalian tidak menganggapku ada? Jangan lagi menjadi orang yang sendirian. Selama ada kakak, mereka tidak akan bisa mengambil rumah kita. Kekuatan pedang ini hanya dapat dilepaskan oleh Grandmaster yang memiliki kekuatan dalam sangat mendalam. Ini pasti perbuatan seorang master yang mengunjungi keluarga Chen. Kami, dengan penuh hormat meminta Master untuk menunjukkan diri. Tidak perlu mencari, aku ada di sini. Chen Tihu, apa yang kamu bicarakan?
Kamu hanya anak kecil, berani-beraninya menganggap dirimu sebagai master itu? Tetua, kami sudah mencari ke seluruh pelosok keluarga Chen, tapi masih belum menemukan jejak master itu. Jika Master memang tidak ingin menunjukkan diri, tidak ada yang bisa menemukannya. Rupanya, Master tidak mau menampakkan wajah, mungkin dia ingin pertarungan kita dilanjutkan. Tie Quan, lanjutkan pertarungannya. Baik, Paman. Chen Yuxuan, kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak sekarang. Kenapa kamu tidak cepat-cepat menyerah saja? Kami tidak akan menyerah. Aku yang akan melawanmu selanjutnya. Kamu yakin? Tentu saja. Xiaohu, pertarungan ini bukan main-main. Cepat pergi. Mau pergi sekarang? Terlambat. Bocah kurang ajar, karena kamu bilang mau bertarung. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Xiaohu tadi hanya emosi sesaat, itu tidak dihitung. Kakak, aku tahu batasanku. Serahkan saja padaku. Xiaohu, Tadi kamu bilang, selama kami bisa menahan 3 pukulanmu tanpa jatuh, kami yang menang benar. Benar. Sebaliknya, jika kamu kalah, bawa kakakmu yang tidak berguna ini keluar tanpa membawa apa-apa, dan enyah dari keluarga Chen. Mulai saja. Kakakmu menerima 2 pukulanku dan sudah tidak tahan lagi. Melawan bocah sepertimu, 1 pukulan saja sudah cukup. Masih tersisa 2 pukulan. Dia menangkisnya. Tuan muda memang hebat. Xiaohu, selanjutnya kamu harus berhati-hati. Ternyata seni bela diriku juga bisa melindungi keluargaku. Berani-beraninya kamu lengah saat melawanku. Kamu mencari masalah. Xiaohu, sungguh berhati-hatilah. Kak, Kakak tidak apa-apa. Bagaimana bisa lengah saat bertarung? Kapanpun itu, kakak selalu melindungiku tanpa peduli apapun. Sekarang giliranku melindunginya. kakak silakan turun dulu. Serahkan selanjutnya padaku. Tapi, Tapi apa lagi, kalian berdua, sebenarnya siapa yang akan melawanku? Chen Yuxuan, jangan melanggar peraturan. Dasar bocah kecil, kamu pikir setelah kakakmu menangkis pukulan ini untukmu, masalah selesai begitu saja? Aku masih punya 1 pukulan lagi. Akan kukatakan padamu hari ini, harta milik kalian pasti akan jadi milikku. Aku berubah pikiran. Selanjutnya, aku akan mengalahkanmu dengan sekuat tenaga. Ada apa dengan bocah ini? Padahal aku merasa seluruh tubuhnya penuh celah. Kenapa setiap kali dia bisa melumpuhkan 70% kekuatanku? Kamu kalah. Kamu kalah. Xiaohu, kita menang. Bagaimana mungkin? Kenapa aku bisa kalah dari bocah ingusan ini? Tie Quan sedang tidak fokus. Aku lihat serangan Chen Tiahu tidak teratur. Kenapa Tie Quan bisa kalah? Xiaohu, kamu benar-benar memberi kami kejutan besar. Tuan muda memang pantas memiliki kekuatan dewa sejak lahir, bahkan Chen Tiakuan pun bisa dikalahkan. Kepala keluarga, kita sudah memenangkan pertandingan. Sekarang kamu bisa menepati janji untuk tidak lagi mengincar rumah kami, kan? Tadi kakakmu naik ke atas panggung untuk menahan pukulanmu. Apakah itu juga disebut menang? Benar. Pertandingan di atas ring tidak pernah ada aturan bantuan di tengah jalan. Ronde ini tidak dihitung. Kalian tidak menepati janji. Chen Yuxuan, kamu yang melanggar aturan lebih dulu, sementara kami hanya bertindak sesuai aturan. Kalian keluarga ketiga, jika ingin mempertahankan rumah, kalian harus bertarung lagi, melawan aku dan Penatua Yongsheng. Kalian benar-benar keterlaluan. Nona besar masih sangat muda, sedangkan kalian sudah berlatih bela diri selama 40 atau 50 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan kalian? Jika dia tidak bisa menang, itu berarti dia tidak punya kemampuan. Sampah yang bahkan tidak bisa mempertahankan rumahnya sendiri. Lalu kenapa jika dikeluarkan dari keluarga Chen? Sudah jelas kakak tidak sebanding dengan mereka, tapi mereka memaksanya untuk terus bertanding. Bukankah ini jelas-jelas menindas?
Chen Yusuan, lanjutkan pertandingannya. Atau berkemas dan bawa adikmu keluar dari keluarga Chen, pilih salah satunya. Kalau begitu, mari bertarung sampai tuntas. Tuan muda, meskipun barusan kamu menang melawan Chen Tiakuan berkat kekuatan alamimu, tapi bagaimanapun juga, kau belum pernah berlatih bela diri, kamu bukan lawannya, sebaiknya jangan bertarung. Xiao Hu, kamu sudah melakukan cukup banyak. Selanjutnya, serahkan ini pada kakak. Tapi Kak, Aku tidak akan pernah menyerahkan rumah kita sendiri. Meskipun hanya ada sedikit peluang, aku akan tetap berjuang. Nona besar, biarkan aku dan Chen Yong maju lebih dulu untuk menguras sedikit tenaganya. Jangan terlalu sombong. Kami bertiga dari keluarga ketiga bergabung, kami yakin bisa menjadi lawanmu. Hanya dengan satu gerakan saja, dia mengalahkan mereka berdua. Ayah, kekuatan ayah semakin meningkat. Tak bisa bertahan walau hanya satu gerakan pun. Dua orang tidak berguna. Chen Yusuan, giliranmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kau tidak ingin merasakan penderitaan, cepatlah menyerah. Aku sudah berjanji pada ayah dan ibu untuk melindungi rumah ini dengan sebaik-baiknya. Kau keras kepala? Kalau begitu jangan salahkan aku. Bertindak bodoh, mencari mati. Chen Yusuan, kau masih tidak mau menyerah? Pertarungan ini mempertaruhkan segalanya bagiku dan Xiao Hu. Meskipun harus mati, aku tidak akan pernah menyerah. Bagus. Kalau begitu, aku akan terus menyerang sampai kau menyerah. Chen Yusuan sudah berakhir. Belum berakhir. Keras kepala sekali. Apa yang terjadi? Kak, kakak turun dulu, serahkan ini padaku. Tetapi, Kau tetua keluarga Chen bukan? Aku menasihatimu, jangan bertarung lagi, menyerahlah. Chen Tihu, apa yang kau bicarakan? Bocah ingusan, ayahku sebentar lagi akan menang. Tapi kau menyuruhnya menyerah? Tepat sekali, aku sedang menyelamatkannya. Lancang. Tadi kau berhasil karena aku tidak sempat bereaksi. Sehingga kau punya kesempatan untuk mendorongku mundur. Sekarang kau masih mencoba mengintimidasiku dengan kata-kata. Apa kau pikir aku ini gampang ditakut-takuti? Aku sudah memperingatkanmu, setelah ini apapun yang terjadi, jangan salahkan aku. ini yang Xiao Hu cabut dari tubuhnya. Besi hitam? Kenapa ada besi hitam di tubuhnya? Berlagak misterius. Ini fenomena alam. Pasti Da Zongxi yang berkunjung ke keluarga Chen telah bertindak. Mohon Da Zongxi menampakkan diri. Tidak perlu mencari, sudah kubilang, aku ada di sini. Chen Tiahu, kamu anak kecil belum selesai ya? Ketagihan jadi Zongxi palsu? Hanya seperti katak dalam tempurung. Hanya satu pukulan, jika kamu tidak jatuh, kamu menang. Ingin mengalahkanku dengan satu pukulan? Chen Tiahu, kukira kamu kurang didikan. Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Angin pukulan yang sangat kuat. Siapakah kamu sebenarnya? Hanya murid dari garis ketiga keluarga Chen. Ayo pergi. Ayah, Xiao Hu, kamu hebat. kenapa kalian bangga? Jelas-jelas tadi Da Zongxi yang bertindak. Dia hanya mengandalkan angin pukulan Da Zongxi, sehingga dia bisa mengalahkan ayahku secara kebetulan. Mohon Da Zongxi menampakkan diri sekarang. Aku pasti akan menjamu Anda dengan baik. Da Zongxi yang sulit ditebak ini, apa yang sebenarnya dia inginkan dari keluarga Chen? Dia bahkan membantu si bocah payah Chen Tiahu itu untuk bertarung. Mungkinkah Da Zongxi sudah tidak sabar dan ingin kepala keluarga mengakhirinya dengan cepat? Durasi pertarungan ini memang agak lama, sampai-sampai senior Da Zongxi menjadi tidak senang.
Kalau begitu, saya sendiri yang akan turun. Kita selesaikan ini dengan cepat. Ya ampun, kepala keluarga ternyata turun tangan sendiri. Dia adalah petarung terkuat di keluarga Chen, bahkan bisa melawan Da Zongxi dalam 2 atau 3 jurus. Bocah cilik Chen Tiehu itu, dia pasti akan mendapat akibatnya. Chen Tiehu, ya sekarang, saya yang akan melawanmu sekarang. Xiaohu. Kakak, jangan khawatir, tidak ada siapapun di tempat ini yang bisa menjadi lawanku. Berbicara seperti itu di hadapan saya, benar-benar sombong sekali. Jika Anda tidak percaya perkataan saya, nanti setelah saya menang, Anda izinkan saya menunggangi Anda dan merangkak mengelilingi arena bagaimana? Tidak sopan. Lagi pula Anda tidak akan menang. Jadi apa susahnya menyetujui? Kehadiran Da Zongxi di keluarga Chen ini, bagi keluarga Chen, adalah kesempatan yang sangat besar tak terhingga. Karena Zongxi ingin pertarungan ini dipercepat, maka kita selesaikanlah dengan cepat. Ada yang aneh, serangan bocah tengik ini terlihat tidak memiliki teknik, namun sebenarnya ada keteraturan di balik kekacauan itu. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh master bela diri. Dia hanya bocah ingusan. Bagaimana mungkin? Saya tidak percaya. Saya mulai belajar bela diri sejak usia 5 tahun. Sudah lebih dari 50 tahun, masih akan kalah dari bocah ingusan. Bocah ingusan ini ternyata mengalahkan kepala keluarga terkuat, keluarga Chen. Ini bagaimana mungkin? Pertarungan kepala keluarga. Anda kalah. Pasti ada yang aneh dengan Chen Tiehu ini. Mungkinkah dia mengalahkan Tie Quan dan Yong Sheng sebelumnya? Bukan kebetulan. Anda kalah. Saya ingat tadi siapa yang berjanji akan membiarkan saya menungganginya keliling arena jika dia kalah? Ini. Chen Tiehu, jangan keterlaluan. Saya keterlaluan? Kepala keluarga, begitu banyak orang yang menonton. Anda sebagai kepala keluarga Chen, tidak mungkin mau melanggar janji, kan? Karena ini adalah permintaan dari generasi muda klan. Saya sebagai kepala keluarga, mana mungkin saya melanggar janji? Saya sudah tidak sabar, cepatlah mulai. Benar-benar masih seperti anak kecil. Baiklah, kembali ke topik utama, Chen Yuxuan. Karena kalian memenangkan pertarungan, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, kami tidak akan lagi ikut campur dengan rumah istri ketiga. Kalian di masa depan. Xiaohu, kau telah melindungi rumah kita, kau adalah pahlawan besar istri ketiga. Meskipun kekuatanku jauh menurun dari sebelumnya, tapi aku yang sekarang, apakah aku juga bisa melindungi keluargaku? Xiaohu, ini semua salah kakak. Bakatku biasa-biasa saja, hanya bisa mengandalkanmu untuk melindungi keluarga ini. Kakak tidak apa-apa. Wah, benar-benar ramai ya. Sepertinya kedatangan saya tepat waktu. Kepala keluarga Zhang Wenyin, Anda datang ke keluarga Chen kami, ada urusan penting apa? Kakak, siapa orang ini? Xiaohu, jangan bicara. Dia adalah kepala keluarga Zhang yang selalu ingin mengambil alih keluarga Chen kita dan menjadi keluarga bela diri nomor 1. Kedatangannya kali ini, kurasa dia datang dengan niat buruk lagi. Zhang Wenyin, beberapa hari yang lalu, Anda membawa orang, baru saja membuat kekacauan di Sasana Chen. Masalah ini belum saya tuntut dari Anda. Hari ini, Anda malah datang sendiri menghadap. Sikap tidak menghormati yang lebih tua. Apakah generasi muda keluarga Chen kalian memang tidak memiliki tata krama seperti ini? Zhang Wenyin, baru sampai di keluarga Chen, kami sudah menindas generasi muda. Apa yang ingin Anda lakukan? Kenapa terburu-buru? Saya lihat kalian sedang berlatih tanding, ya. Kebetulan sekali saya membawa 2 teman untuk bermain. Mereka ingin mencoba kemampuan dengan kalian. Bagaimana?
Dia datang untuk menantang Sasana. Zhang Wenin, Anda ingin menantang Sasana? Benar, dua penasihat kami dari keluarga Zhang ini, kami sudah lama mendengar bahwa keluarga Chen kalian adalah pakar seni bela diri. Mereka selalu ingin datang untuk menguji kemampuan. Lagi pula, sesuai aturan dunia persilatan, jika saya datang menantang Sasana dan keluarga Chen kalian kalah atau tidak menerima tantangan, maka itu dianggap menyerah dan harus memenuhi permintaan penantang Sasana. Permintaan saya juga tidak muluk-muluk, yaitu menyerahkan keluarga Chen kalian semua Sasana bela diri kepada keluarga Zhang kami. Kakak Zhang Wenin ini mengincar harta keluarga kita. Kenapa? Kepala keluarga Chen, apa Anda merasa para sampah ini tidak berguna sehingga tidak berani bertarung lagi? Sekelompok sampah tak berguna, takut bertanding, katakan saja, agar aku bisa mengambil alih perguruan keluarga Chen. Mari kita bertanding. Bagus. Apalagi keluarga Chen sekarang memiliki guru agung yang menjaga. Mana mungkin kami kalah dari kalian? Guru Agung, apakah Guru Agung sekarang begitu menganggur sampai harus datang ke keluarga Chen kalian? Di mana dia? Suruh dia keluar, aku ingin melihatnya. Kenapa? Tidak bisa dipanggil keluar? Ya, tidak masalah. Kalian tidak punya ahli, aku punya. Tunjukkan dirimu sekarang, biarkan mereka melihatnya. Ternyata mereka adalah ahli top dari keluarga Zhang, Li Nanquan dan Zhao Beitui. Itu mereka. Apakah mereka sangat terkenal? Tentu saja terkenal tuan muda kecil. Li Nanquan bernama Liba, teknik tinjunya tajam dan kuat, tidak tertandingi di seluruh Qingzhou. Satu lagi, Zhao Beitui, Zhao Ying, dia jauh lebih berbahaya. Meskipun terkenal karena teknik kakinya, tetapi dalam pertarungan, yang sering dia gunakan adalah senjata tersembunyi. Sangat berbahaya, setiap gerakan bisa berakibat fatal. Kenapa? Takut? Ya, kepala keluarga Chen, jangan takut dong. Bagaimana jika kalian kebetulan menang? Aku akan seperti kalian, menyerahkan semua perguruan bela diri keluarga Zhang ini kepada keluarga Chen kalian. Bagaimana? Aku terima tantangan ini. Bagus. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Keluarga Chen kalian, siapa yang akan kalian kirim? Paman, aku yang akan maju. Paman besar, jangan-jangan Paman ingin Chen Tiehu, anak kecil ini melawan keluarga Zhang? Dia bahkan belum pernah berlatih bela diri. Paman tidak boleh memilih dia. Chen Tihu, tidak sesederhana penampilannya. Sudah selesai berunding belum? Siapa yang akan dikirim untuk mati? Sungguh sombong. Aku akan melawan kalian. Cepat kirim seseorang. Sudahlah, biarkan Tiekuan mencoba dulu. Liba, hadapi dia. Kekuatan kedua orang ini sangat berbeda. Chen Tiequan pasti akan kalah. Liba dari tinju selatan ya. Hari ini aku akan coba melihat apakah tinjumu sekeras yang diceritakan legenda. Orang pertama dari generasi muda keluarga Chen, hanya segini kemampuannya. Kau... Tiekuan. Tiekuan, bagaimana keadaanmu sekarang? Ayah, kekuatannya itu terlalu besar. Ayah harus berhati-hati. Liba, kau melukai putraku. Aku akan bertarung mati-matian denganmu sekarang. Kupikir keluarga Chen kalian punya kemampuan hebat. Sekarang kulihat, sungguh membosankan. Kalian maju satu persatu terlalu lambat. Kalian semua yang ada di sini, ayo maju bersama-sama. Xiaohu, kau tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Chen Yongkang, dengar itu? Serang aku bersama-sama.
Jika kalian tidak menghargai kesempatan ini sekarang, nanti kalian akan kalah dengan menyedihkan. Kau benar-benar sombong sekali. Yongsheng, ayo kita serang bersama. Aku yakin kita bisa mengalahkannya. Kepala keluarga dan tetua keluarga Chen, hanya segini saja. Pasti kepala keluarga dan tetua pasti telah menghabiskan terlalu banyak tenaga tadi saat bertanding dengan orang-orang dari rumah ketiga. Kalau tidak, mana mungkin mereka tidak bisa mengalahkan Liba? Sekelompok orang tidak berguna dari keluarga Chen, apakah masih ada yang bisa bertarung? Kalau tidak ada, cepat menyerah padaku. Sebagai seorang keturunan keluarga Chen, bagaimana kita bisa membiarkan orang lain bertingkah seenaknya di wilayah kita? Nona besar, dulu saya terlalu keras pada kalian, orang-orang rumah ketiga. Aku minta maaf. Aku harap kau lupakan dendam yang dulu, dan kita harus bersatu menghadapi orang luar. Apa yang ingin kau lakukan? Sisa dari kita yang ada, ayo hadapi Liba ini bersama-sama. Dengan begitu banyaknya orang, kita pasti bisa mengalahkannya. Yuxuan, asalkan kau membantu keluarga Chen melewati krisis kali ini, kepala keluarga Chen berikutnya adalah kau. Baiklah. Xiaohu, lenganmu baru saja dilepas dari besi hitam dan masih terluka, istirahatlah dulu di bawah. Tapi, Kak, Sudah kumpul semua? Liba, segera selesaikan dengan cepat. Jangan sombong. Kami sebanyak ini, kami tidak percaya, kami tidak bisa mengalahkanmu. Serang. Dasar sekelompok orang yang tidak punya kemampuan sama sekali. Aku beritahu kalian, keluarga Chen kalian nanti di luar, jangan bilang kalau kalian adalah keluarga bela diri. Keluarga bela diri kami yang lain tidak sudi menanggung rasa malu ini. Kepala keluarga Chen, cepat serahkan padepokan keluarga Chen padaku. Belum berakhir. Masih mau melawan ya? Mencari mati? Apa kamu benar-benar bisa bertahan lagi dari satu pukulan? Masih mau lanjut? Nona, Anda tidak akan kuat. Jangan bertarung lagi. Kamu sebagai wanita bisa bertahan selama ini. Aku sangat menghargai. Namun, pukulan terakhir ini, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk segera menghabisimu. Xiaohu, Anak mana ini? Ini bukan tempat kamu ikut campur, menyingkir. selanjutnya aku yang akan melawanmu. Xiaohu, jangan gegabah. Liba bukan anggota keluarga Chen. Dia tidak akan melihat usiamu yang muda, lalu bermurah hati kepadamu. Yusuan, percayalah pada Xiaohu. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Kepala keluarga Chen, aku tidak salah dengar kan? Tadi kau membiarkan seorang wanita maju, dan sekarang kau membiarkan bocah ingusan ini naik ke arena untuk bertarung. Apakah pria-pria di keluarga Chen sudah tiada lagi? Hei, nak, jangan mempermalukan diri sendiri di sana. Cepat turun. Siapa yang sebenarnya mempermalukan diri sendiri itu? Kita coba saja, biar tahu. Baiklah kalau begitu, untuk melawan bocah kecil sepertimu, satu jurus saja sudah pasti cukup. Bagus, demi keadilan, aku juga hanya akan mengeluarkan satu jurus. Mencari mati. Bagus, 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 bagus. Sudah kubilang, Xiaohu, itu tidak sederhana. Aku benar-benar meremehkan bocah ingusan ini. Pertandingan ini kalian menang. Zhao Ying, pertandingan selanjutnya adalah giliranmu. Baik, Tuan. Gawat, Zhao Ying benar-benar masuk ke arena.
Dia setidaknya 3 kali lebih kuat dari Liba. Meski tuan muda kecil terlahir dengan kekuatan dewa, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Ada satu hal yang lebih penting. Zhao Ying itu mahir dalam senjata tersembunyi. Jika melawannya, cedera parah pada anggota badan masih terhitung ringan. Apa yang harus tuan muda kecil lakukan sekarang? Adik kecil, Liba meremehkan lawan, tapi aku pastinya tidak akan melakukannya. Bersiaplah. Ternyata itu adalah besi hitam lagi. Berapa banyak besi hitam lagi yang masih dimiliki Xiao Hu? Fenomena alam lain lagi. Jangan-jangan ini benar-benar ulah Xiao Hu ya? Hanya pura-pura saja. Tahu, terima satu serangan dariku lagi. Xiao Hu, hati-hati. Berhenti. Ada apa ini? Chen Tiho mengatakan kata berhenti, dan pisau terbang ini berhenti tepat di depannya. Kemampuan ini jelas bukan milik petarung biasa. Anak ini, Xiao Hu, dia belajar dari mana? Xiao Hu. Hanya pura-pura, terima satu jurus lagi dariku. Di mana dia? Di belakang Anda. Tante, pisaumu juga dilapisi racun kan? Aku sarankan Anda sebaiknya jangan bergerak. Aku menyerah. Menang, menang, menang. Bagus sekali, Nona besar. Tuan muda kecil menang. Bagus sekali. Sia-sia belaka, bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil. Kepala keluarga Zhang, Anda kalah. Cepat bawa orang-orang Anda. Tinggalkan segera keluarga Chen. Kami tidak akan mengantar Anda. Meskipun aku kalah hari ini, lalu kenapa kalian bisa menghadapiku? Tapi sanggupkah kalian hadapi seluruh pasukan? Zhang Weinin, apa maksudmu? Akan kukatakan, sejujurnya pada kalian yang ingin menelan seluruh keluarga bela diri adalah Gubernur Militer Agung Kota Beiping, yaitu Tu Zhenxiao, yang dikenal sebagai Dashui Jiurong. Kalian telah menghancurkan rencana Dashui, kalian akan mati sebentar lagi. Saya tidak peduli soal Dashui manapun, dan saya tidak tahu rencana apa yang dia miliki. Yang saya tahu hanyalah, saya tidak akan membiarkan siapapun merebut keluarga Chen saya. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian tidak akan bisa pergi. Saya peringatkan kalian, pasukan Dashui itu akan segera memasuki kota. Saat itu, itulah akhir dari riwayat keluarga Chen kalian. Pergi. Xiao Hu, lukamu pasti sakit sekali ya. Hanya luka ringan di luar. Kakak jangan khawatir. Xiao Hu, kita selamat hari ini berkat kamu. Keluarga Chen berhasil lolos dari kesulitan. Apa yang pernah saya katakan sebelumnya masih berlaku sampai sekarang. Mulai sekarang, Chen Yuxuan adalah kepala keluarga selanjutnya. Selamat kakak. Ini semua karena jasa-jasamu kan? Oh ya, Xiao Hu, bukankah kamu tidak pernah berlatih ilmu bela diri? Kenapa hari ini tiba-tiba bisa menguasai ilmu bela diri? Betul. Saya selalu berpikir tuan muda kecil menang dalam pertandingan karena kekuatan alami, kalau dipikir-pikir sekarang, tidak sesederhana itu. Itu Cepat katakan. sebenarnya saya diajari berlatih ilmu bela diri oleh seseorang di dalam mimpi, lalu tiba-tiba saya menjadi pintar. Benarkah? Sudahlah. Mungkin saja, Xiao Hu mendapatkan petunjuk dan ilham dari seorang guru besar dalam mimpinya yang mewariskan semua keahliannya, khusus untuk melindungi keluarga Chen kita. Kakak lihat, kepala keluarga saja bersaksi untukku, kamu masih belum percaya padaku? Baiklah, aku percaya padamu. Oh iya, jika nanti ada kejadian seperti ini lagi, kamu harus memberitahu kakak. Aku sangat khawatir. Baik, saya janji. Gawat-gawat. Ada masalah besar? Dashui itu sudah memasuki kota? Anda harus merasa terhormat. Saya, Sang Dashui, baru saja tiba di Qingzhou dan langsung datang ke kedai mie Anda untuk makan. Begini, saya akan bertaruh dengan Anda. Kita bertaruh apakah mie yang akan dibawakan suami Anda nanti memakai daun bawang atau tidak. Jika memakai,
saya akan membunuh seluruh anggota keluarga Anda. Jika tidak memakai, saya akan mengampuni nyawa Anda. Daswai, ini dia mie, daging sapi tanpa daun bawang pesanan Anda. Hahaha. Saya sama sekali tidak makan daging sapi. Hormat saya kepada Dashwa itu. Kenapa hanya kalian yang datang? Di manakah keluarga bela diri yang lainnya? Mohon maaf Dashwa itu, saya mengalami sedikit masalah. Masalah? Dashwai, ini bukan sepenuhnya salah saya. Keluarga Chen yang keras kepala di kota, Jingzhou selalu menentang saya. Ketika saya pergi untuk membujuk mereka, entah dari mana, mereka menemukan seorang anak kecil, semua orang dari keluarga Zhang. Tidak ada yang sanggup melawannya. Lalu kami diusir keluar. Kalian diusir oleh sekelompok anak kecil. Anda sedang mempermainkan saya, bukan? Tidak berani, Dashwai. Saya tidak berani. Orang yang hanya bisa menyebabkan masalah. Saya beri Anda waktu setengah jam. Suruh semua orang dari keluarga bela diri ini cepat datang menemui saya. Baik, Dashwa itu akan saya laksanakan. Pergi. Saya beri kalian waktu 3 hari. Serahkan sasana, bela diri kalian di Qingzhou, dan semua properti lainnya. Serahkan itu. Setelah itu, akan diambil alih oleh tentara. Jika melewati batas waktu itu, kalian tanggung sendiri akibatnya. Dashwa itu, jika kami menyerahkan semua properti keluarga kami, lalu bagaimana? Kami sekeluarga bisa menghidupi diri sendiri? Benar. Memang benar sekali. Apa kau tidak mengerti perkataanku? Yang saya inginkan adalah harta benda kalian. Mengenai hidup dan mati kalian, itu tidak ada urusannya dengan saya. Mengerti? Pergi. Dashwa itu, ini bukan hanya mengambil properti kami saja. Ini sama saja ingin mengambil nyawa kami. Ya, kita adalah keluarga besar dengan bisnis yang besar. Jika tiba-tiba kita harus menyerahkan semua bisnis yang menghasilkan uang, bagaimana kita akan menghidupi begitu banyak orang di keluarga ini? Karena sudah begini keadaannya, hanya ada satu cara. Cara apa? Keluarga Chen. Ayo kita pergi. Kepala keluarga Chen, kali ini Anda benar-benar harus menolong kami. Benar sekali. Kepala keluarga Chen, kalian adalah satu-satunya keluarga di Qingzhou yang bisa bertarung melawan para ahli keluarga Zhang dan masih bertahan sampai sekarang. Terakhir kali, berkat bantuan Xiaohu, keluarga Zhang berhasil diusir. Xiaohu? Aduh, kepala keluarga Chen, ini sudah jam berapa? Jangan bercanda dong. Xiaohu ini usianya baru berapa? Mana mungkin dia yang mengusir orang-orang keluarga Zhang? Benar. Saya tahu para kepala keluarga tidak percaya, tapi apa yang Paman katakan sungguh benar. Xiaohu terlahir dengan kekuatan luar biasa dan berhasil mengalahkan keluarga Zhang serta semua ahli keluarga Chen. Apa yang kamu katakan itu benar. Iya. Untuk apa kakak saya berbohong kepada kalian? Lagi pula tidak ada untungnya. Kalau begitu, Xiaohu ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Namun kepala keluarga Chen, masalah Dashwa itu yang menuntut aset keluarga kita bukanlah hal yang bisa diselesaikan oleh seorang anak kecil. Saya mohon kalian pertimbangkanlah baik-baik
Ya, Hahaha. Tenang saja, kita semua orang Qingzhou, niat Tu Zhen Xiao sudah mengarah kepada kita. Jika satu pihak makmur, maka semua ikut makmur. Jika satu pihak rugi, semua ikut rugi. Nanti, jika ada kebutuhan yang melibatkan keluarga Chen pasti akan membantu. Bagus. Kepala keluarga Chen, kalau begitu kami permisi dulu. Kami permisi. kami permisi. Xiao Hu, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Paman, Anda tidak benar-benar berpikir untuk menyerahkan keselamatan keluarga seni bela diri Qingzhou untuk diselesaikan oleh seorang anak kecil, kan? Diam. Apa kau lupa bagaimana engkau bisa kalah dari Xiao Hu? Aku hanya ingin melindungi keluargaku sendiri, yang lain tidak kupedulikan. Tapi Xiao Hu, panglima perang memasuki kota, mereka akan merusak dan menjara. Keluarga bela diri kita sangat terancam. Jika tidak ada keluarga besar, bagaimana mungkin ada keluarga kecil? Jika tidak ada keluarga besar, bagaimana mungkin ada keluarga kecil? Si Zhang itu, pasukanku akan memasuki Qingzhou untuk mengintegrasikan semua keluarga bela diri. Untuk apa kau mengadakan turnamen tanding ini? Apa gunanya? Mohon maaf Dashuai, pasukan Anda belum sepenuhnya berkumpul, sementara keluarga bela diri itu sudah lama di Qingzhou. Mereka memiliki basis kuat yang mendalam. Jika kita dengan ceroboh berkonflik dengan mereka, saya khawatir itu akan memicu pemberontakan rakyat. Hanya prajurit rendahan saja. Apa tulang mereka lebih keras daripada peluru di senapan saya? Benar, Dashuai. Tujuan Anda adalah untuk mencaplok semua keluarga bela diri, dan yang paling dihargai oleh keluarga-keluarga bela diri itu adalah harga diri. Setelah kita membuat janji taruhan yang pasti dengan mereka, setelah mengalahkan mereka, jika kita memiliki permintaan apapun yang ingin diajukan, mereka tidak akan bisa menolaknya. Pasukan Dashuai masih berkumpul. Kita memimpin sekelompok orang lebih dulu dari kota Beiping ke Qingzhou. Persiapan kita belum sepenuhnya memadai. Sebaiknya kita tetap berhati-hati. Itu lebih baik. Kalau begitu, mari kita gunakan nama turnamen tanding agar keluarga-keluarga bela diri itu menyerahkan usaha mereka secara sukarela. Bagaimana? Dashuai, ide ini sungguh sempurna. Kalau begitu, urusan turnamen ini kuserahkan padamu, Cia. Dijamin akan selesai, Dashuai itu. Namun Dashuai, Chen Xiaohu dari keluarga Chen itu sangat aneh. Mohon Dashuai sangat berhati-hati. Saya, seorang Dashuai yang terhormat, akan takut akan kehebatannya. Hanya anak kecil. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Keluarga Chen Xiaohu, bukankah kalian sangat pandai bertarung? Lihat apakah kalian bisa mengalahkan pasukan elit militer yang sudah berpengalaman. Dashuai itu tiba. Ini Tu Zhen Xiao. Aturan ini sudah aku beritahukan sebelumnya kepada kalian. Pertarungan di atas arena, jika kalah, sukarela menyerahkan aset keluarga. Apakah ada masalah? Bolehkah saya bertanya, Dashuai itu? Apakah jika kami menang, Anda akan membiarkan kami pergi? Betul. Selama kalian berhasil mengalahkan orang yang kubawa, kalian akan dibebaskan dari kewajiban serahkan aset keluarga. Keluarga seni bela diri Qingzhou, Zhao Hongsheng dari keluarga Zhao, datang untuk menantang. Letnan Li, maju dan beri dia pelajaran. Siap. Kepala keluarga Zhao, saya beri Anda nasihat, tulang-tulang yang sudah tua ini, sebaiknya Anda tidak ikut campur sembarangan.
Lebih baik jujur saja menyerah. Jika kalian para tentara ini memegang senjata, aku memang tidak bisa menandingi. Tapi sekarang adalah pertarungan yang adil. Kurasa aku masih bisa berjuang. Kepala keluarga Zhao ini beberapa hari tak bertemu, kekuatannya semakin maju. Pertandingan ini pasti akan kita menangkan. Xiao Hu, menurutmu, bisakah kepala keluarga Zhao menang? Letnan Li ini adalah petarung hebat. Dia tak akan menang. Hanya dengan 3 jurus, sudah mengalahkan pemimpin keluarga Zhao, sebuah keluarga bela diri. Letnan Li ini benar-benar seorang ahli. Kau baik-baik saja? Letnan Li ini kekuatannya sangat hebat. Kalian semua harus berhati-hati. Naik ke atas ring, nasib di tangan sendiri. Masih ada yang ingin mati? Ayo naik semua. Sungguh keterlaluan, aku yang maju. Kalau maju 1/1 terlalu merepotkan. Masih ada lagi yang ingin bertanding, tapi tidak mau menyerahkan properti keluarga. Ayo maju semua bersamaan. Sombong. Kami, 2 keluarga bela diri besar, kami akan maju bersama untuk melawanmu. 2 orang tua renta lagi. Apakah semua pemuda di Qingzhou sudah mati? Sampai mengirim 2 orang tua untuk mencari mati. Jangan kau besar kepala, meskipun engkau mengalahkan pemimpin keluarga Zhao, tapi sekarang 2 pemimpin keluarga kami bergabung, kami pasti bisa mengalahkanmu. Maju. Maju. Dia benar-benar melumpuhkan dengan pemimpin. Keluarga Li, au bajingan, aku akan melawanmu habis-habisan. Kakimu juga tidak dibutuhkan lagi. Letnan Li ini serangannya terlalu brutal. Apa ini masih bisa disebut pertandingan? Letnan Li, ini adalah pertandingan, bukan pembunuhan. Seranganmu sangat brutal, bukankah itu sudah keterlaluan? Berlebihan. Aturan di Qingzhou milik kalian. Bukankah itu tentang menghormati yang kuat di atas ring? Selain membunuh, apalagi yang tidak boleh kulakukan? Apakah saya melanggar aturan? Anda hanya mencari-cari alasan, selalu saja menggunakan kekuatan penuh, di mana letak kehormatan seorang petarung? Benar, dia bertarung terlalu brutal. Sungguh, tidak ada semangat sportivitas sama sekali. Semua diam. Siapa lagi yang mau naik? Dasar pengecut. Nona muda, tadi Anda terlihat tidak terima kan? Naiklah, coba bertarung melawan Letnan Li. Nona muda, saya beri Anda 1 kesempatan. Anda hanya perlu mengalahkan saya di atas ring, dan Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Saya tidak akan mencari-cari alasan. Yuxuan, dia hanya memancing Anda, jangan termakan tipuannya. Sepertinya kami memenangkan pertarungan di arena ini. Kalau begitu, mulai saat ini, semua aset keluarga bela diri utama menjadi milikku. Kalian punya keberatan? Tidak ada keberatan sama sekali. Beritahu seluruh Qingzhou, mulai sekarang, semua sekolah bela diri milik keluarga ini dan hal-hal tidak penting lainnya semua milikku. Tunggu, saya keberatan. Hampir saja aku melupakan bocah tengik ini. Hei, siapa nama Anda? Anda baru pantas tahu setelah mengalahkan saya. Saya dengar anak muda ini telah mengalahkan semua pendekar keluarga Chen dan keluarga Zhang. Saya tidak akan percaya omong kosong itu. Letnan Li, sebentar lagi, perhatikan baik-baik anak ini. Jangan khawatir, Jenderal. Adik kecil, silakan. Xiao Hu. Yuxuan, sekarang hanya Xiao Hu yang mampu melindungi kita. Biarkan dia pergi. Tapi,
Xiaohu, kamu harus sangat berhati-hati. Jika terjadi sesuatu kepadamu, kakak tidak akan hidup lagi. Kakak, kamu benar tentang apa yang kamu katakan sebelumnya. Tanpa adanya semua orang, tidak akan ada keluarga. Saya tidak akan membiarkan ada yang celaka. Ini. Keluarga Chen sungguh ceroboh sekali. Begitu banyak dari kita tidak bisa mengalahkan Letnan Li ini. Kamu malah membiarkan anak kecil melawannya? Apa ini bukan bercanda? Aduh, Letnan Li tidak akan mengenal belas kasihan. Anak ini sepertinya dalam bahaya. Nak, melihat usiamu yang masih muda, saya akan memberimu kesempatan. Sekarang berlutut di hadapan saya dan menyerah, maka saya akan menyuruh Letnan Li memberimu jalan keluar. Saya juga akan memberimu jalan keluar. Sekarang berlututlah di hadapan saya dan mohon ampun. Nanti saat saya memukul, saya bisa sedikit lebih pelan. Bagus, saya tunggu. Letnan Li, beri pelajaran yang pantas pada anak ingusan ini. Siap. Baik. Bagus sekali. Bagus. Satu pukulan sudah mengalahkan Letnan Li ini. Anak ini benar-benar hebat ya. Bahkan anak kecil pun tidak bisa dikalahkan. Benar-benar tidak berguna. Daswa itu, Anda kalah. Kalah? Hari ini aku tegaskan di sini, kekayaan keluarga kalian semua, aku pasti akan mendapatkannya. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Hari ini akan kukatakan pada kalian, semua aset keluarga, bela diri kalian, pasti akan kuambil. Siapa yang berani menghalangiku, akan kubunuh. Kalau begitu, aku juga akan mengatakan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut rumahku. Jika kau ingin bertarung, aku siap untuk meladenimu kapan saja. Bagus. Kalau begitu keinginanmu akan kukabulkan. Serang bersama. Nah, bukankah kau sangat hebat dalam berkelahi? Kau bisa mengalahkan satu orang, tapi bisakah kau mengalahkan 10 orang? Hah? Joshua itu, kau membiarkan orang sebanyak ini mengganggu adikku? Bukankah itu keterlaluan? Urusan Dashuai ini, apakah perlu kalian yang mengajari? Serang. Dashuai itu membiarkan banyak orang mengganggu generasi muda keluarga Chen kami. Keluarga Chen tidak akan tahan. Chen Tihu, meskipun kita dulunya tidak akur, tapi kita semua ini adalah anggota keluarga Chen. Aku tidak akan membiarkan anggota keluarga sendiri diganggu orang luar. Xiaohu, jangan lupa, kau selalu punya keluarga. Ini, apakah memang seperti ini rasanya memiliki keluarga? Serang! Sekarang ini giliranmu. Nah, kau lumayan punya sedikit kekuatan. Kau pantas untuk Dashuai ini hadapi. Selanjutnya, aku yang akan melawanmu. Apa? Dashuai itu ternyata akan turun tangan sendiri? Tu Zhen Xiao bisa berada di posisinya sekarang karena ia berhasil bertahan hidup dari medan perang yang penuh darah, yang penuh mayat dan lautan darah. Jika dia turun langsung, siapa yang bisa menjadi lawannya? Anak kecil, bertarung dengan tangan kosong itu membosankan. Aku akan bertarung senjata denganmu. Sekarang giliranmu memilih senjata. Aku akan menggunakan ini. Ranting. Kenapa Xiaohu menggunakan ranting yang dia pungut sembarangan untuk melawan Dashuai itu? Ini sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Benar. Ayah, Paman, apa yang sebenarnya ingin Xiaohu lakukan?
itu benar-benar Xiao Hu. Setelah ini, percayai saja Xiao Hu. Dasar bocah ingusan, kau menggunakan ranting rusak ini untuk menghinaku ya. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja aku tidak dapat menemukan yang lebih pendek. Mencari mati, aku Dashuai sudah lama tidak membunuh. Hari ini aku jamin akan membunuh kalian semua. Berlatih bela diri adalah melatih hati, singkirkan kesombongan dan kegelisahan, tidak boleh terburu-buru. Kau menyuruhku menyingkirkan kesombongan dan kegelisahan, mencari mati. Lihat, inilah akibat dari terburu-buru. Sampai-sampai tidak bisa memegang senjatanya sendiri dengan stabil, aku akan memukul pantatmu sebagai hukuman. Bocah kurang ajar, kau cari mati. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, sulit melampiaskan dendamku. Xiao Hu, hati-hati. Sudah waktunya berakhir. Kau berani menutup mata di depanku, kau cari mati. Esensi kembali menyatu, energi pedang merajalela. Bagus, bagus, bagus. Anak ingusan, apa tadi itu? Yang kalah tidak pantas tahu. Aku sudah tahu bahwa energi pedang hari itu dikeluarkan oleh Xiao Hu. Da Zongxi itu adalah Xiao Hu. Keluarga Chen akan makmur sekali. Keluarga Chen benar-benar akan makmur. Hahaha. Paman besar, maksudmu adalah Xiao Hu adalah Da Zongxi yang bersembunyi di keluarga Chen? Xiao Hu, kau benar-benar hebat. Daswa itu, kau kalah. Sesuai dengan taruhan kita, seharusnya kau membawa orang-orangmu mundur dari Kingzhou kan? Daswa itu, Anda kalah. Sesuai dengan taruhan kita, Anda seharusnya membawa orang-orang Anda dan meninggalkan Kingzhou. Kalian pikir harta benda kalian yang aku inginkan? Apa maksud Anda? Harta benda kalian adalah permintaan langsung dari Jenderal Besar Negara Wo, Fujiwara Qianli. Dia sudah tiba di Qingzhou. Kalian mungkin bisa mengalahkan saya, tapi belum tentu bisa mengalahkan orang negara Wo. Anda membantu orang negara Wo? Tu Zhen Xiao, apa Anda tidak punya sedikit harga diri? Harga diri? Tunggu Jenderal Besar Fujiwara menghancurkan kalian dan menyerahkan jabatan kepala kota Qingzhou kepadaku. Saat itu, siapapun yang aku anggap memiliki harga diri, dialah yang benar-benar memiliki harga diri. Bagus sekali kata-kata Daswa itu. Dia adalah Fujiwara Qianli. Tuan Fujiwara. Tuan Fujiwara, kenapa Anda datang secara pribadi? Cepat duduk, silakan cepat duduk. Daswa itu, sudah selama ini, mengapa harta keluarga bela diri Qingzhou yang aku inginkan masih belum didapatkan? Tuan Fujiwara, mohon janganlah terburu-buru. Saya sudah memberitahu, keluarga-keluarga bela diri itu, tugas ini akan segera selesai. Kalian dengar, Tuan Fujiwara bilang, dia menginginkan semua harta benda kalian. Yang bijaksana, cepat serahkan harta benda kalian. Tuan Fujiwara tidak sama dengan saya yang mau berunding baik-baik. Cih, aset keluarga seni bela diri tersebar di seluruh Qingzhou. Begitu kalian merebutnya, Qingzhou akan langsung jatuh. Benar-benar cara yang licik. Kami bukan hanya orang Qingzhou, tetapi juga orang Zongxia yang berprinsip teguh. Kami tidak akan pernah bersekongkol dengan kalian, para bajingan biadab ini semuanya. Benar. Benar? Benar? Benar. Ya, benar. Rupanya, urusan dengan Dashua itu tidak berjalan baik ya. Kalau begitu, karena kau tidak bisa meyakinkan mereka sama sekali, biar aku sendiri yang akan melakukannya. Para kepala keluarga seni bela diri yang terhormat di Qingzhou, hari ini aku beri kalian satu kesempatan. Setia kepada negara Wo, atau kalian akan dibunuh olehku, lalu tetap setia kepada negara Wo.
Hari ini aku akan memberimu satu kesempatan untuk mengabdi kepada negara Woku, atau mati di tanganku, kemudian tetap mengabdi kepada negara Wo. Anjing negara Wo, kau sedang bermimpi. Kalian ingin kami menjadi seperti Tu Zhen Xiao, menjadi anjing kalian? Itu tidak akan pernah terjadi seumur hidup ini. Kalian tahu apa? Apa kalian pikir? Tuan Fujiwara, mengapa punya nyali datang ke Qingzhou? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Di belakang Tuan Fujiwara, ada dewa yang tidak akan pernah bisa kalian bayangkan. Di dunia ini, benarkah ada dewa yang ada? Tu Zhen Xiao, apa yang kau bicarakan? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada dewa? Benar sekali. Jika ingin mencari alasan untuk menipu kami, setidaknya siapkan alasan yang lebih masuk akal. Kalian orang Zongxia, sungguh bodoh dan dungu, seperti katak dalam tempurung. Anjing negara Wo, apa yang kau katakan? Aku akan membunuhmu. Masih berani melawanku? Apa kau benar-benar berpikir aku sedang bercanda dengan kalian? Orang negara Wo? Mengancam dengan senjata itu kehebatan apa? Jika kau punya nyali, ayo kita tentukan hasilnya di arena. Melawan samurai negara Woku di arena, apa kalian pantas? Tuan Fujiwara, pasukan besar belum tiba. Jika kita merebut Qingzhou secara paksa sekarang, itu hanya akan memicu perlawanan dari orang Qingzhou. Tetapi, jika kita mengalahkan mereka di arena, meskipun mereka tidak terima, mereka tidak akan mengingkari janji. Pada saat itu, kita bisa merebut Qingzhou tanpa pertumpahan darah. Terlebih lagi, Anda masih memiliki kekuatan dewa untuk menghadapi para manusia biasa yang kecil ini. Bukankah itu sangat mudah? Bagus. Hebat sekali. Kalau begitu, kita lakukan sesuai saranmu. Tuan Fujiwara berkata, tidak akan mengambil milik kalian dengan paksa. Dia tahu kalian orang Qingzhou menghormati seni bela diri, jadi dia ingin 3 hari dari sekarang meminta anak buahnya untuk beradu kemampuan dengan kalian. Orang negara Wo, apakah kau sungguh ingin menyelesaikan masalah ini dengan pertandingan bela diri? Benar. Mari kita lihat apakah pendekar kami dari negara Wo atau kalian para petarung Tiongkok yang lebih hebat. Baik, kami para pria terhormat dari Tiongkok, jika harus bertarung di atas arena, kami tidak takut pada siapapun. Bagus, kalau begitu sudah disepakati 3 hari dari sekarang. Di arena pusat pelatihan, kita tentukan siapa pemilik sejati Qingzhou. Aku ingin lihat bagaimana monyet-monyet kurus seperti kalian ini akan dilibas oleh para pendekar negara Wo kami dengan sekali tamparan saja. Hahaha, ayo pergi. Orang negara Wo ini benar-benar keterlaluan. 3 hari lagi, kita harus memberikan pelajaran yang sangat setimpal. Ngomong-ngomong, tadi berkat Xiao Hu, kita tidak berhasil dikalahkan oleh Tu Zhen Xiao. Xiao Hu, pertarungan arena 3 hari dari sekarang. Apa kau memiliki ide? Aku ingin melihat apa yang mereka sebut dewa itu. Kalian pikir Tuan Fujiwara punya keberanian apa untuk datang ke Qingzhou? Jujur saja, di belakang Tuan Fujiwara ada dewa yang tidak akan pernah kalian bayangkan. Tadi setelah melihat Xiao Hu begitu hebat, aku hampir lupa dia masih merupakan seorang anak-anak. Ya, benar. Xiao Hu. Tadi Tu Zhen Xiao bicara tentang dewa. Itu hanya gertakan saja. Di dunia ini, mana mungkin ada dewa? Das Huai Tu, sang dewa, ada di dalam ruangan rahasia ini. Setelah bertemu dengannya, ingatlah, perhatikan perkataan dan perbuatanmu. Baik. Kemampuan seperti ini memang pantas sebagai dewa. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu kultivasiku. Jika tidak ada hal penting, Hamba melaporkan kepada Xian Zun. Hamba datang karena ada beberapa hal penting untuk diberitahukan. Bawahanmu sudah membuat janji dengan orang-orang Qingzhou 3 hari lagi dengan cara adu tanding untuk menentukan kepemilikan Qingzhou. adu tanding, aku menyuruh kalian mengambil alih Qingzhou. Kenapa begitu rumit? Siapapun yang berani menentang, bunuh saja.
Yanzun, kita tidak bisa membunuh mereka sekarang. Kenapa? Anda sebelumnya sudah pernah berkata, Anda membutuhkan persembahan dupa dari rakyat jelata. Tetapi rakyat Zongxia, semuanya berhati baja. Jika kita menekan mereka dengan kekerasan, mereka pasti akan melakukan perlawanan. Dengan begitu, kita tidak akan mendapatkan persembahan. Tetapi jika semuanya dimusnahkan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru akan menjadi bumerang. Merepotkan. Sudahlah, serahkan saja urusan ini padamu. Aku akan memberimu keberuntungan lain. Telanlah pil ini. Dalam waktu singkat, kultivasimu bisa meningkat sampai 100 kali lipat. Dengan ini, kau bisa mengambil alih Qingzhou, kan? Terima kasih banyak, Xianzun. Hamba pasti akan menyelesaikan tugas ini. Dan kau juga mengingat kau terluka saat melakukan pekerjaan untukku. Baru saja kau terluka. Aku akan menyalurkan sedikit energi keilahian kepadamu untuk memperkuat fisikmu. Kenapa kau memiliki energi pedang? Bagaimana mungkin ada aura pedang tersembunyi di tubuhmu? Aura pedang? Mungkinkah itu anak itu? Tu Zhenxiao, kau ingin membunuh Yang Mulia Abadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Fujiwara, Yang Mulia Abadi, kalian harus percaya padaku. Bakayaru, masih berani untuk tidak mengakui? Aku akan menghabisimu. Dia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan aura pedang. Itu bukan kesalahannya. Terima kasih atas kepercayaan yang Yang Mulia Abadi berikan. Baiklah, jika tidak ada apa-apa, kalian bisa kembali sekarang. 3 hari lagi, aku ingin kalian menaklukkan Qingzhou dan tunduk kepadaku. Baik. Yang Mulia Abadi. Aura pedang ini. Mengapa aura ini terasa begitu familiar sekali? Mungkinkah dia... Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Xuanming. Pada hari itu aku memalsukan kematian dan melarikan diri, menghamburkan semua kultivasiku. Aku melihat sendiri Xuanming, memblokir semua meridiannya dengan besi hitam. Dia tidak mungkin datang ke alam bawah ini. Xuanming sialan ini datang ke alam bawah saja masih bisa terkejut olehnya. Aku harus segera mendapatkan persembahan dari alam bawah ini, persembahan dari manusia biasa, baru bisa memulihkan kekuatanku secepat mungkin dan kembali ke alam atas. Panglima Besar datang. Tuan Teng Yuan, silakan. Tuan Teng Yuan, semua warga dan kepala keluarga di kota Qingzhou sudah berkumpul di sini. Hari ini, selama kita menang 1 kali di arena, kita akan memenuhi perintah Yang Mulia Dewa dan akan dipuja oleh rakyat. Dipuja oleh rakyat? Mungkinkah benar-benar ada dewa di belakang mereka? Tidak bisa, kita harus segera menyelidikinya. Mulai. Kompetisi dimulai. Tuan Teng Yuan, biarkan saya menghadapi mereka. Semuanya, saya maju duluan untuk meredam kesombongan mereka. Biarkan mereka tahu bahwa orang Zongxia tidak mudah ditindas. Kepala keluarga Zhao, hati-hati. Pahami dulu taktik lawan, baru serang. Orang Zongxia ingin bertarung dengan Tuan Samurai Jepang kami. Kalian harus merangkak di bawah selangkangan saya dulu. Apa katamu? Sungguh penghinaan terhadap orang Zongxia. Ini benar-benar keterlaluan. Akan kuhajar kau sampai mati. Mundur. Kalian semua dilarang bergerak. Semuanya duduk kembali. Tu Zhenxiao, kau pengkhianat negara. Kau sendiri berlutut di hadapan orang negara Wo. Menjadi anjing sudah cukup, kau bahkan ingin kami menjadi anjing sepertimu. Benar, pertandingan harusnya dilakukan dengan jujur dan terhormat. Mana ada alasan untuk menyuruh orang berlutut lebih dulu. Mengapa harus begitu? Hanya karena kalian terlalu lemah, bahkan pertandingan ini adalah pemberian dari kami, negara Wo, untuk kalian. Ini tidak adil. Adil, negara yang selemah ini, orang-orang yang selemah ini,
Hak apa yang kalian miliki untuk membicarakan keadilan? Akan kuulangi sekali lagi. Jika ingin bertanding, kalian harus merangkak melewati kakiku terlebih dahulu. Kau mau merangkak atau tidak merangkak? Kau ingin mempermalukan orang Zongxia? Jangan harap. Kami tidak akan merangkak. Tidak mau merangkak ya? Baiklah, karena tidak ada seorang pun yang naik ke panggung, itu berarti kemenangan. Kami, negara Wo, telah diputuskan. Aku bertanya sekali lagi, merangkak atau tidak merangkak? Berlutut baru boleh bertanding. Orang negara Wo ini sungguh keterlaluan. Kepala keluarga Zhao, jangan merangkak. Jika merangkak, tulang punggung para pendekar Zongxia akan patah. Benar sekali, kepala keluarga Zhao. Mereka hanya ingin mempermalukan kita. Jangan sampai menuruti keinginan mereka. Tapi jika tidak merangkak, itu berarti kita menyerah. Tidak merangkak, ya. Kalau begitu 10 detik lagi, kami akan menyatakan kalian kalah. 10, 9, 8, 7. Cukup, aku akan merangkak. Kalau begitu, cepatlah mulai. Kepala keluarga Zhao, jangan merangkak. Kepala keluarga Zhao. Kalian ini kelompok orang negara Wo yang tidak tahu sopan santun. Hari ini juga aku akan mengusir kalian dari Zongxia. Kepala keluarga Zhao, beri mereka pelajaran yang sangat bagus, hajar mereka. Sampai mereka tidak akan berani lagi datang ke Zongxia untuk menantang kita. Itu harus dilihat dulu, apakah kalian punya kemampuan itu. Aturan pertandingan di atas ring, sebuah pertarungan 1 lawan 1. Yang terjatuh atau yang jatuh dari ring dinyatakan kalah. Pertarungan pertama mulai. Negara kecil berani-beraninya menantang Zongxia. Lihat bagaimana aku menghajarmu hari ini. Apakah orang Zongxia hanya bisa bicara saja? Kalau berani, tunjukkan kemampuan sejatimu. Baik. Kalau begitu biarkan kau menyaksikan apa itu seniman bela diri Zongxia. Kepala keluarga Zhao belum makan ya? Atau jangan-jangan orang Zongxia sudah tidak mampu makan lagi, tidak punya tenaga sama sekali. Kau benar-benar mencari mati. Ini. Pukulan mengenainya, kenapa tidak ada efek sama sekali? Apakah dia masih manusia? Sebelum datang, Yang Mulia Immortal telah memperkuat fisik Panglima Perang Kungfu. Kini kekuatan mereka untuk menghadapi beberapa orang Zongxia kecil tentu saja sangatlah mudah. Dan Fujiwara memang sangat berpandangan jauh. Mendapatkan King Zhou seperti mengambil barang dengan sangat mudah di dalam saku. Orang ini ada yang aneh. Xiaohu, apa kau merasakan sesuatu? Aku melihat sedikit, tapi belum bisa memastikan. Di tubuh orang ini ada aura kultivator abadi. Seorang kultivator abadi? Apa benar ada kultivator abadi di dunia ini? Sudah cukup bercandanya? Kepala keluarga Zhao, hanya dengan kemampuan ini berani menantangku? orang negara Wo, apakah ini masih bisa disebut pertarungan? Anda memukul kepala keluarga Zhao begitu parah. Aku hanya bermain-main saja. Siapa sangka dia selemah ini. Jika yang tampil berikutnya masih seperti ini, maka ini akan sangat membosankan. Kau sangat arogan. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Apa hakmu untuk menantangku bertarung? Aku yang maju. Orang negara Wo sialan, aku akan membuatmu membayar atas semua ini. Seni bela diri Zongxia sama sekali tidak layak dibicarakan. Arogan, cari masalah. Kau juga mati sana. Orang negara Wo, kau sudah gila ya? Jika pukulan ini dilayangkan, kepala keluarga Li pasti akan celaka. Itu karena kalian, orang Zongxia, tidak punya kemampuan, bahkan tidak bisa bertahan satu pukulan. Apa hakmu untuk menantangku bertarung? Tidak bisa bertahan walau hanya satu pukulan pun. Apa hak kalian untuk bertarung denganku? Benarkah ini yang disebut pertarungan? Ini adalah pembunuhan. Jangan banyak omong kosong, karena kalian sudah datang. Kalian berdua, seranglah aku bersama-sama. Kau benar-benar keterlaluan. Tuan kepala keluarga Lin, mari kita segera serang dia bersama-sama. Bagaimana bisa Murata Ichiro ini? Semakin bertarung semakin kuat. Kalian semua mati saja.
Xiaohu, orang tua ini telah mempermalukan nama baik Zongxia. Kalian tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri. Orang negara Wo ini telah diperkuat secara spiritual oleh kekuatan khusus. Kalian memang tidak bisa mengalahkannya, itu wajar saja. Kekuatan spiritual? Maksudmu, mereka dibantu oleh dewa? Adakah yang lain yang ingin naik ke panggung hanya untuk mencari mati? Kepala dari beberapa keluarga besar bela diri terkemuka telah berhasil dikalahkan olehnya. Siapa lagi yang bisa naik? Bagaimana bisa orang negara Wo ini begitu kuat kekuatannya? Tuan Murata sungguh hebat. Memang pantas menjadi samurai negara Wo kita. Tidak seperti para praktisi bela diri dari Zongxia ini. Mereka semua hanyalah sampah. Anjing negara Wo, siapa yang kau maki? Akan kubunuh kau. Hanya dengan kekuatan sekecil ini, berani-beraninya dia berlagak pahlawan di hadapanku, benar-benar orang yang tidak tahu diri. Anjing negara Wo sialan. Adakah lagi yang tidak berpikir jernih dan ingin naik ke panggung untuk bertarung? Karena tidak ada yang mau maju, itu berarti kita, negara Wo, menang. King Zhou mulai sekarang menjadi milik kita, negara Wo, sekarang. Kalian semua yang seperti anjing kehilangan tuannya ini, berlutut dan tunduklah padaku. Tuan Fujiwara sudah bicara. Kalian dengar atau tidak, berlututlah kalian semua. Kita sebagai orang Zongxia tidak pernah ada tradisi berlutut di hadapan orang negara Wo. Betul, dia benar. Kau bilang begitu? Apa kau ingin melawanku? Aku tidak pernah berpikir untuk melawan siapapun. Aku hanya tahu, sebagai orang Zongxia, aku tidak akan pernah berlutut di hadapan orang negara Wo. Kurang ajar, berani sekali bicara begitu pada Tuan Fujiwara. Cepat berlutut dan minta maaf. Orang Zongxia tidak akan berlutut. Berlutut. Orang Zongxia tidak akan berlutut. Orang Zongxia tidak akan berlutut. Berani sekali kalian melawan kami. Kalian memberontak. Kalian orang Zongxia, ternyata keras kepala juga. Kalau begitu, biar kulihat apakah tulang kalian yang keras atau peluru di senjataku yang keras. Kalian dengar tidak? Kalau mau hidup, berlututlah padaku. Ini demi kebaikan kalian. Hanya dengan berlutut kalian bisa selamat. Apakah sesulit itu? Kau pikir menjadi anjing bagi orang negara Wo akan menyelamatkanmu. Tetapi kami hanya tahu, sebagai orang Zongxia, lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Mencari mati, keras kepala sekali. Karena kalian semua tidak ingin hidup lagi, jangan salahkan aku. Karena wanita ini yang pertama kali melawan, kalau begitu, tembak dan bunuh dia terlebih dahulu. Akan kulihat siapa yang berani. Xiaohu, meskipun kemampuanmu sangat hebat, kau tetaplah manusia biasa, tidak bisa menahan peluru. Cepat pergi. Memang benar manusia biasa tidak bisa menahan peluru, tapi aku bisa. Sudah saatnya seperti ini, kau masih saja bercanda. Cepat pergi. Xiaohu, dengarkan kata kakakmu. Satu lagi besi hitam. Berapa banyak besi hitam yang sebenarnya ada di tubuh Xiaohu ini? Setiap kali Xiaohu mencabut besi hitam, pasti akan menimbulkan keanehan alam dan setiap saat semakin kuat. Kalau begitu, ini bukan pertama kalinya Xiaohu mencabut besi hitam yang menimbulkan fenomena alam. Ini benar-benar tindakan seperti dewa. Mungkinkah Xiaohu juga seorang dewa? Tindakan seperti ini hanya pernah kulihat pada Xianzun. Pasti Xianzun akan segera datang. Xianzun akan datang? Benar, kita harus mengambil alih Qingzhou sebelum Xianzun tiba, agar kita bisa meminta pujian darinya. Betul. Tunggu apa lagi? Tembak mereka. Siapa itu? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Xiaohu. Bukankah orang-orangmu sangat jago berkelahi? Selanjutnya, biar saja saya yang melawannya. Jika kalah, segera angkat kaki dari Zongxia. Saya kaget oleh seorang anak kecil. Oh, begitu. Rupanya, sepertinya Zongxia kalian ini sudah benar-benar kehabisan orang yang mumpuni ya, sampai harus mengutus seorang anak kecil untuk bertanding. Kalian semua ini sungguh orang-orang yang picik. Apa yang kalian tahu? Xiaohu adalah yang paling kuat di antara kami semua. Untuk melawan kalian para orang negara Wo, mudah saja. Benarkah? Lalu tadi, saat kalian dalam kekalahan, mengapa dia tidak maju bertarung?
Saya rasa kalian hanya kehabisan orang, dan kalian juga terlalu takut mati, jadi kalian mengutus seorang anak kecil untuk mengulur waktu. Orang Zongxia benar-benar menggelikan. Jangan banyak bicara, kuat atau tidaknya, bukankah kita hanya perlu mencobanya? Tuan Fujiwara, Xianzun sebentar lagi akan tiba. Lebih baik cepat selesaikan anak kecil ini, agar mereka benar-benar patuh, supaya kita bisa mencari muka di hadapan Xianzun nanti. Murata, kau hadapi anak kecil ini, ingat, jangan terlalu kasar. Baik. 1 lawan 1, terlalu lambat. Siapa lagi orang negara Wo yang bisa berkelahi? Kalian semua maju bersama, sekarang. Anak kecil, kau ingin sekali mencari mati? Akan kupenuhi. Pergi, Tuan Inoue, kau juga pergi. Siap. Hanya anak kecil dari Zongxia berani menantang 2 samurai hebat dari negara Wo sekaligus, benar-benar tidak tahu diri. Bagus, pukulan yang sangat bagus. Xiaohu, pukulan yang sangat bagus. Xiaohu, pukulan yang sangat bagus. Xiaohu, hajar habis-habisan anjing-anjing negara Wo yang tidak sopan ini. Anak kecil ini, mengapa begitu hebat? Ternyata, para ahli negara Wo yang telah diperkuat oleh Yang Mulia Abadi, semua dikalahkan olehnya. Sepertinya, aku sebelumnya meremehkan anak ini. Sekarang giliranmu, ya. Ranting. Dia menggunakan ranting lagi. Dashua itu, anak ini, saat pertarungan sebelumnya, apakah dia juga menggunakan ranting? Benar, Tuan Fujiwara. Saat aku bertarung dengannya sebelumnya, aku dikalahkan olehnya menggunakan ranting. Ternyata, kekuatan Daswai itu hanya segitu saja. Aku sangat yakin dengan para samurai negara Wo kami. Aku percaya mereka pasti tidak akan dikalahkan oleh anak kecil yang membawa ranting. Aku akan menggunakan ini. Kau menghina samurai negara kami. Untuk menghadapi Anda, ranting ini sudah lebih dari cukup. Menang, Xiaohu. Pukulanmu sangat bagus. Sekarang giliranmu. Bocah, kau lancang. Bocah, apakah kau benar-benar ingin melawanku? Tuan Fujiwara, tolong jangan terburu-buru. Bocah ini sepertinya tidak sederhana. Dia tidak sederhana? Lalu, apakah aku ini sederhana? Anak muda, aku akui, sebelumnya aku telah meremehkanmu. Selanjutnya, aku pasti tidak akan menahan diri. Tenang saja, aku juga tidak akan. Mati kau. Orang dari negara Wo ini, kenapa dia begitu kuat? Dia bahkan bisa membela arena pertarungan? Apa dia monster? Kalau begini terus, Xiaohu sepertinya akan kalah dalam pertandingan ini. Apa ini hanya masalah menang atau kalah? Tubuh kecil Xiaohu, begitu terkena pedang orang negara Wo itu, dia akan terluka parah. Xiaohu, hati-hati. Tenang saja. Saat pertarungan ini berakhir, itulah saatnya kau mati. Anak muda, bukankah kau pandai bertarung? Ayo, lanjutkan. Ditahan. Xiaohu ternyata menggunakan ranting pohon untuk menahan katana yang bisa membelah arena. Anak muda, apa yang sebenarnya kau lakukan? Bagaimana bisa kau menahan seranganku dengan ranting pohon? Kau terlalu lemah sampai tak bisa memotong ranting pohon. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa memotong ranting pohon? Mati kau. Patah. Xiaohu ternyata menggunakan ranting pohon, langsung mematahkan katana Teng Yuan ya. Bagaimana mungkin ranting pohon bisa mematahkan katanaku? Tidak mungkin. Patah ya patah. Apa yang tidak mungkin? Terima satu serangan dariku lagi. Pedang Qi melesat. Kau kalah. Anda kalah. Bagus, menang. Bagus, hebat. Orang negara Wo, kalian kalah bertarung. Mulai sekarang, pergilah dari Zongxia dan jangan pernah kembali lagi. Orang negara Wo pergi dari Zongxia? Aku tidak kalah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah?
Kamu sudah dipukul, Xiaohu, sampai tidak bisa berdiri, masih bilang belum kalah? Cepat penuhi janjimu, keluar dari Zhongxia. Keluar dari Zhongxia, keluar dari Zhongxia. Baik, bagus. Kalian yang memaksaku. Situasi apa ini? Tadi Fujiwara Qianli masih tidak bisa berdiri. Kenapa lukanya pulih secepat ini? Tuan Fujiwara telah meminum pil keabadian dari dewa, kekuatannya meningkat beberapa ratus kali lipat. Jika kalian bisa tahu diri, cepat berlutut dan mengakui kesalahan, dia masih bisa mengampuni nyawa kalian. Sudah terlambat, sekarang mereka hanya punya satu jalan, yaitu kematian. Kekuatan yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Dewa memang dahsyat. Anak kecil, bersiaplah untuk mati. Xiaohu, target Fujiwara Qianli adalah kamu, cepat lari. Xiaohu, cepat pergi sekarang, aku akan melindungimu. Pergi. Hari ini kalian semua tidak akan ada yang bisa lolos. Tuan Teng Yuan, Anda baik-baik saja? Sebenarnya, siapa Anda? Kenapa Anda sekuat ini? Chen Tihu, murid dari keluarga Chen Qingzhou. Tidak mungkin. Kekuatan yang diberikan Xianzun kepadaku begitu besar. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari manusia biasa? Semua orang menyaksikan kekalahan dan kemenangan ini. Anda tidak mungkin menolak mengakuinya, kan? Betul, apakah orang-orang Jepang tidak memiliki kredibilitas sama sekali? Aku kalah. Bagus. Hebat sekali, Xiaohu. Anda benar-benar luar biasa. Xiaohu, berkat Anda, Qingzhou dapat terhindar dari bencana. Benar, berkat Xiaohu, Anda yang telah melindungi rumah kita. Fujiwara Qianli, bahkan pilar batu itu bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Xiaohu, bahkan orang sekuat itu bisa dikalahkan. Xiaohu benar-benar tak terkalahkan di dunia ini. Lihat, ada orang turun dari langit. Ada apa ini? Apa? Aku tidak salah lihat kan? Kenapa ada orang yang terbang turun dari langit? Mungkinkah ini Xianzun yang legendaris? Bagaimana bisa ada Xianzun di dunia ini? Tuan Teng Yuan, Xianzun sudah tiba. Itu Xianzun. Dia akhirnya datang. Xianzun? Apa kalian pikir? Kenapa Tuan Teng Yuan berani datang ke Qingzhou? Jujur saja, di belakang Tuan Teng Yuan ada Xianzun yang tidak akan pernah kalian bayangkan seumur hidup. Mungkinkah Xianzun yang mereka bicarakan itu benar-benar ada? Yang Mulia Immortal. Itu dia. Xuanming, kau terobsesi untuk menjadi immortal. Demi meningkatkan kultivasimu, kau melakukan segala cara, kau pasti akan menyesalinya. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Xiaohu, jangan takut. Kakak ada di sini. Teng Yuan, bukankah kau bilang akan datang untuk memenangkan Qingzhou melalui pertarungan? Kenapa kau terluka separah ini? Melapor, Yang Mulia Immortal. Saat kami bertarung di arena, terjadi sedikit kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Anak ini, dialah yang menyerang dan mengalahkan kami. Maksudmu, kau dikalahkan oleh anak ini? Lelucon macam apa ini? Kalian tidak becus, hanya bisa membuat masalah. Baiklah, selanjutnya biar aku yang urus. Yang Mulia Immortal, apa tujuan Anda datang ke Qingzhou kami? Saya turun ke dunia ini, tentu saja untuk mendapatkan keberuntungan dan pemujaan. Asal kalian tunduk padaku, aku akan menjamin keselamatan kalian. Apakah kalian dengar? Xianzun telah angkat bicara. Semuanya, entah kalian tunduk atau kalian mati. Pada akhirnya, mereka tetap ingin kita berlutut, seperti anjing. Sialan, menyuruh kita dijadikan anjing, ini berarti mereka ingin tulang punggung orang Zhongxia patah, kan?
Aku benar-benar tidak setuju. Kali ini kita menghadapi Xianren. Bagaimana kita yang manusia biasa bisa mengalahkan mereka? Jangan membuang-buang waktu, Tuan Xianzun. Berlututlah sekarang. Jika kalian memiliki sesuatu yang kalian inginkan, kita dapat membicarakannya dengan baik-baik, tetapi untuk membuat kami tunduk dan berlutut itu benar-benar mustahil. Tuan Xianzun, dia yang paling ribut sebelumnya. Bicara. Apa aku perlu berbicara dengan kalian tentang hal yang kuinginkan? Kau? Kenapa kau tidak mau masuk akal? Akal? Siapa yang kekuatannya jauh lebih besar? Dialah yang benar. Dan lagi, kau berani tidak menghormati diriku di hadapanku? Apa kau sedang meremehkan diriku? Yoksuan, jika aku tidak menunjukkan kemampuanku sedikit saja, kalian semua akan menganggap ucapanku hanyalah angin lalu, ya. Mati kau. Masalah di dunia bawah kami, kalian dari dunia atas tidak bisa ikut campur. Urusan dunia bawah kami, kalian orang dari dunia atas tidak berhak ikut campur. Berani-beraninya mengganggu sihirku? Hei bocah kecil, siapa kau sebenarnya? Murid keluarga Chen Tiehu. Kau Chen Tiehu, ya? Kau suka menjadi pusat perhatian, bukan? Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Hu kecil, cepat pergi. Dia seorang dewa, tidak ada yang bisa melawannya. Hu kecil, kau selalu berjuang demi kami sebelumnya. Hari ini giliran kami yang melindungimu? Benar. Hu kecil sudah banyak berkorban untuk Qingzhou dan untuk kita semua. Sudah saatnya kita, para tetua ini, menunjukkan keberanian kita. Hu kecil, di kehidupan mendatang, kita pasti menjadi keluarga. Meskipun tahu mereka akan mati, tetapi mereka masih ingin melindungiku. Mengapa itu terjadi? Karena kita akan selamanya menjadi keluarga. Keluarga. Dahulu, aku mengabaikan keluargaku, hanya terobsesi mengejar kesempurnaan kultivasi, tetapi semakin dalam obsesi itu, semakin sulit bagiku untuk memahaminya. Kau suka bersikap heroik, ya? Bagus. Karena kalian sangat ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Kalian sangat keras kepala sekali. Aku akan memperingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Minggir kalian semua. Meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh Hu kecil. Bagus. Kau akan segera merasa terhormat karena kau akan menjadi orang pertama yang akan kubunuh setelah aku turun ke dunia ini. Ternyata begitu. Baru. Besi penyegel Vena, mungkinkah kau adalah Xuan Ming? Segel nadi besi hitam, kau adalah Xuan Ming. Xiao Hu. Serahkan pada kakakmu. Segel nadi besi hitam, kau adalah Xuan Ming. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Justru kau, tidak kusangka, kau berpura-pura mati dan melarikan diri, dan masih saja datang ke dunia bawah untuk bertindak sewenang-wenang. Xiao Hu, apa yang kau katakan? Siapa pula Xuan Ming? Kak, tunggu aku selesaikan masalah ini, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kau benar-benar Xuan Ming? Setelah bertarung denganku, kau bahkan tidak mengenali jurus-jurusku lagi. Dasar Xuan Ming, kenapa kau ada di sini? Memangnya kenapa kalau kau ada di sini? Sekarang kau hanyalah seorang anak kecil. Kau pikir kau adalah Xuan Ming yang dulu pernah menguasai dunia. Terima seranganku. Xiao Hu, kau baik-baik saja? Tampaknya kultivasiku masih belum kembali ke puncak. Tubuhku yang sekarang bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator kecil. Xuan Ming, kau juga mengalami hari ini. Biar ku katakan padamu,
kedua orang tuamu, akulah yang membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Apa katamu? Aku bilang, ayahmu dan ibumu, aku yang bunuh. Hari ini kau juga akan mati di tanganku. Kakak baik-baik saja? Xiaohu, jangan khawatir. Kakak tidak tahu apa yang terjadi padamu, tetapi kau sudah melakukan cukup banyak. Cepatlah pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Minger, ibu tidak pernah menyalahkanmu. Ibu hanya berharap setelah ini kau menjalani hidup dengan baik, jangan lagi menjadi sendirian. Ayah, ibu, aku tidak sendirian lagi. Jaga kakakku baik-baik. Di alam atas, kau tidak peduli pada orang tua kandungmu, tapi sekarang terhadap kakak angkat ini, kau begitu sangat peduli. Sungguh konyol. Benar, dahulu aku mengabaikan kasih sayang keluarga, hanya ingin menjadi dewa, mengejar kekuatan, tapi lupa makna sebenarnya mencari kekuatan. Kekuatan bukanlah pengejaran, melainkan untuk sebuah perlindungan. Ternyata begitu. Cahaya dewa bersinar berkelip-kelip, naga dan phoenix menjerit bersamaan. Xuanming, kau menjadi dewa? Itu tidak penting lagi. Saat ini, aku hanya ingin melindungi keluargaku. Xuanming, aku salah. Aku mohon padamu, ampuni nyawaku. Kumohon. Siapapun yang mengincar kerabatku harus mati. Roh orang tuamu masih ada di tanganku. Bunuh aku, maka mereka tidak akan pernah bisa hidup kembali. Apa katamu? Jiwa orang tuamu masih ada di tanganku. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan pernah bisa hidup kembali. Apa katamu? Dulu, setelah orang tuamu meninggal, aku menggunakan teknik rahasia dan menyegel jiwa mereka di dalam guci ini. Ayah, ibu. Kau adalah Mingerku? Ibu mengenaliku? Anak bodoh. Mana mungkin ayah dan ibu tidak mengenali anak kami sendiri? Ayah, ibu, ini semua salahku. Xuanming, jiwa tidak bisa berlama-lama di dunia ini, waktu mereka sudah tidak banyak, karena engkau sudah menjadi dewa. Aku yakin kau pasti punya cara untuk menghidupkan mereka kembali. Aku memberitahumu semua ini, tolong berikan aku jalan keluar. Kau harus melumpuhkan kekuatanku. Kau turun ke dunia bawah, melakukan kejahatan besar, membawa bencana bagi negara dan rakyat. Hukuman mati mungkin saja bisa dihindari, tetapi hukuman kurungan tidak akan bisa lolos. Kekuatanmu akan kulumpuhkan sebagai hukuman. Xiaohu. Aku bukan Xiaohu. Xiaohu yang sesungguhnya akan segera kembali mencarimu. Xiaohu, kau mau pergi kemana? Yuxuan, Xiaohu, dan kita berasal dari dunia yang berbeda. Kepergiannya sudah takdir. Lepaskanlah dia. Minger, Ayah, ibu, kalian sudah bangun? Minger, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku dan ibumu sudah meninggal? Anakmu ini sudah menjadi dewa dan telah mengubah takdir, membawa ayah, ibu, dan Chen, Xiaohu, kembali dari ambang kematian. tidak benar. Kamu menyembunyikan sesuatu dari ayah dan ibu. Katakan pada ibu, apa akibat dari mengubah takdir ini?
Minger ini, Ayah, ibu, dulu anakmu durhaka, mengabaikan kalian, sehingga kalian dibunuh oleh orang lain. Sekarang kalian bisa hidup kembali, anakmu bisa pergi dengan tenang. Chen Tihu, dia adalah penyelamat anakmu. Tunggu sampai dia sadar, tolong ayah dan ibu, bawa dia dan surat ini ke keluarga Chen, dan serahkan kepada kakak perempuannya, Chen Yushuan. Dengan begitu, keinginan anakmu akan terpenuhi sepenuhnya. Minger, kenapa kamu begitu bodoh? Yuxuan, kamu selalu bermuram durja sepanjang hari? Xiaohu di surga juga tidak ingin melihatmu seperti ini? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak atas perhatianmu, sepupu. Xiaohu, mereka terus mengatakan bahwa kamu sudah pergi, memintaku merelakanmu. Tapi, bagaimana mungkin kakakmu bisa merelakanmu? Kakak, Siapa? Xiaohu? 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 Xiaohu, bagaimana bisa? kakak, aku merasa seperti baru bermimpi. Setelah bangun tidur, aku diantar pulang oleh dua kakek dan nenek. Minger, dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar dengan kelahiran kembali kita bertiga. Kami sangat berharap kamu jangan mengecewakannya. Kakak, selama bertahun-tahun yang berlalu ini, aku ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Aku pada dasarnya adalah seorang kultivator dari dunia atas. Aku menyadari bahwa aku telah melakukan kesalahan. Urat nadiku tersegel oleh besi hitam dan jatuh ke dunia manusia fana. Tetapi sungguh merupakan keberuntungan aku bertemu denganmu, dan baru aku mengerti makna sejati dari menjadi dewa yang selama ini aku cari. Rasa bimbang di hatiku kini telah sirna. Hidupku tidak sia-sia. Tuan dan Nyonya, karena kalian adalah orang tuanya, maka kalian adalah orang tua kandungku juga. Mulai sekarang, tinggallah di keluarga Chen. Xiaohu, jangan pernah lupa, dia adalah penyelamat hidupmu. Tanpa dia, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang ini. Bagus sekali, Nona besar. Ada anak kecil datang di luar pintu, katanya dia bernama Chen Tihu, dan dia juga mengatakan orang tuanya dan kakak perempuannya semuanya ada di sini. Lagi pula, dia dan tuan muda kecil saat kecil terlihat sangat mirip. Xiaohu, Ayah, ibu, kakak, lama tidak bertemu.